Selamat pagi para Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Calvin Marcin Nokianto, second speaker dari Universitas Macung. Dan pertama-tama, saya akan menjelaskan kembali mosi yang telah diperdebatkan pada pagi hari ini. Mosinya adalah, gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih mementingkan ketimpangan kelas ekonomi daripada permasalahan diskriminasi berbagai macam identitas seperti gender, diskriminasi etnis, agama, dan semacamnya. Dan saya tekankan kembali bahwa pihak negatif tidak menyetujui motif atau mosi dari pihak positif. Karena kami, pihak negatif, merasa bahwa diskriminasi identitas itu harusnya didahulukan dan jauh lebih penting daripada kondisi ekonomi. Dan saya akan langsung saja merebuttal argumentasi dari second speaker pihak positif yang menyatakan bahwa permasalahan yang berbasis identitas itu berbeda-beda dan terkadang bisa saling tumpah tindih. Sehingga jika ada pembelaan terhadap suatu kaum atau suatu kelompok, itu bisa saja menyebabkan serangan atau menyerang kaum yang lainnya. Dan saya sangat tidak setuju. Karena apa? Karena mari kita jelaskan dulu apa maksud dari pembelaan di sini. Pembelaan atau gerakan sosial yang kita maksudkan di sini itu adalah gerakan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, gerakan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, dan juga untuk meningkatkan tingkat toleransi di negara ini. Dan kalau misalkan suatu gerakan itu malah menyerang pihak lain atau pihak oposisi lainnya, itu berarti bukan gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk itu, tapi merupakan diskriminasi yang baru. Dan kalau misalkan terjadi diskriminasi yang baru, maka pihak kami, pihak negatif, akan melakukan pembelaan terhadap diskriminasi kaum-kaum tersebut. Karena dari tujuannya saja sudah salah. Karena kita pembelaan itu digunakan untuk mencari kesejahteraan dan kesetaraan, bukan untuk menyerang kaum yang lainnya. Lalu pihak positif juga mengatakan bahwa berbagai macam permasalahan dari diskriminasi identitas itu bermuaranya ke sektor ekonomi. Saya tidak sepenuhnya tidak setuju, tapi mari kita melihat dari perspektif yang berbeda. Malah, akar dari segala permasalahan di negara ini, kalau misalkan kita tarik garis ke belakang, bisa-bisa itu akarnya adalah diskriminasi tersebut. Dan tidak hanya bermuara ke ekonomi, tapi ke banyak sektor lainnya. Misalkan, diskriminasi etnis itu bisa berdampak ke ekonomi, bisa berdampak ke sosial, bisa berdampak ke kesehatan lingkungan, bisa berdampak ke politik bahkan. Diskriminasi agama erat sekali hubungannya juga dengan politik. Diskriminasi gender memang erat sekali dengan ekonomi, tapi juga erat sekali dengan hak asasi manusia. Jadi, kalau misalkan kita tarik kesimpulan, seharusnya yang didahulukan itu adalah menyelesaikan diskriminasi identitas ini, seperti etnis, bahasa, agama, dan juga gender. Karena bagi kami, pihak negatif, diskriminasi identitas ini itu merupakan akar dari permasalahan-permasalahan di sektor-sektor lainnya. Dan contohnya saja, kenapa kami pihak negatif tidak menyetujui ketimpangan kelas ekonomi itu didahulukan daripada diskriminasi identitas, seperti pada kasus genosida di Rohingya. Kita semua tahu bahwa kasus genosida di Rohingya itu merupakan salah satu kasus diskriminasi identitas yang sangat besar. Bagi yang belum tahu, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu backgroundnya seperti apa. Di Rohingya, di Myanmar, itu ada salah satu kaum yang beragama Muslim. Di tengah-tengah mayoritas masyarakat atau bangsa di Myanmar itu merupakan kaum yang beragama Buddha. Dan kaum Muslim di Rohingya itu meminta hak mereka
untuk diakui bahwa mereka sudah sejak lama berada di negara itu. Tetapi dari pihak pemerintahan Myanmar tidak menyetujui hal itu, dan kaum-kaum di Rohingya itu tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Sehingga ada suatu aksi genosida di Rohingya tersebut yang akhirnya menewaskan sekian persen dari kaum Rohingya. Dan itulah mengapa kami pihak negatif sangat merasa bahwa diskriminasi identitas ini harusnya diselesaikan dulu sebelum kondisi ekonomi. Karena apa? Karena kalau kasus yang terjadi itu sama seperti kasus Rohingya, kita bisa tahu bahwa kaum Rohingya itu bahkan mereka tidak berpikir untuk meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Mereka belum berpikir untuk mencari uang atau mencari nafkah, tapi mereka lebih berpikir untuk bagaimana caranya mereka bertahan hidup dan selamat. Kalau kasusnya seperti itu, diskriminasi identitasnya sangat keras seperti itu, maka kondisi ekonomi tidaklah penting lagi daripada hak asasi manusia mereka untuk bertahan hidup. Dan tidak hanya itu, seperti saja di kasusnya Black Lives Matter, di mana kaum kulit hitam itu meminta hak mereka untuk bisa setara di antara kaum kulit putih. Itu sama juga kasusnya, hampir sama juga kasusnya dengan kasus genosida di Rohingya. Jadi kesimpulannya adalah kami menyatakan dan menekankan bahwa diskriminasi identitas itu harusnya didahulukan atau jauh lebih penting daripada kondisi ekonomi. Karena apa? Bagi kami diskriminasi identitas itu akan mempengaruhi segala faktor dan segala sektor. Sekian argumentasi saya, terima kasih.